Oke guys, pada kali ini kita akan mengerjakan tugas ilmu pendidikan, yaitu yang dimana pada kali ini kita akan membahas pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi disimak baik-baik. Oke. Apa itu pendidik? Pendidik dalam Islam adalah individu yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengembangan diri orang lain. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik bukan hanya seseorang yang mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi figur yang membimbing, membina, menuntun peserta didik menuju kesempurnaan akhlak dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidik disebut juga muallim, murabbi, mursyid, muallim, muaddib, muzaki, mudarris. Nah, itu yang masing-masing menggambarkan peran yang luas seperti mengajar, mendidik, membina spiritual dan menjadi teladan kepada peserta didik tersebut gitu. Nah, mudarris ketika seseorang pendidik itu seorang pendidik mengajarkan ilmu pengetahuannya secara intelektual saja. Jadi bisa dibilang tuh mudarris itu seperti guru matematika, guru matematika, guru biologi, pokoknya hanya mengajarkan secara intelektual saja, secara pemikiran saja gitu. Lanjut, yaitu muaddib. Muaddib ini yang mana seorang pendidik membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Nah, membentuk akhlak dan sekaligus karakter peserta didik. Contohnya seperti muaddib ini seperti guru akidah akhlak. Nah, yang dimana guru akidah akhlak ini kan membentuk akhlaknya, membentuk karakternya, pokoknya membentuk karakter seseorang, karakter peserta didik. Nah, selanjutnya muallim, yang dimana seorang pendidik itu hanya mengajarkan dan membimbing, hanya mengajar dan membimbing seperti pengajaran dan bimbingan saja. Contohnya guru pembimbing skripsi. Contohnya seperti pembimbing skripsi itu hanya membimbing saja, hanya mengajarkan saja, kayak mengarahkan ke sini, ini loh gini. Oke, lanjut. Mursyid. Mursyid yang dimana membimbing pendidik, membimbing sekaligus menuntun ke jalan yang benar kepada peserta didik secara spiritual dan tasawuf. Nah, ini contohnya seperti guru tarekat, seperti khusus ya, kayak guru seperti guru syekh seperti wali songo, dan lain-lain ya. Nah, lanjut. Murabbi ini yang dimana seorang pendidik itu membimbing seorang peserta didik dan membimbing sekaligus mengembangkan potensi individu tersebut secara holistik. Contohnya seperti orang tua, mentor karir, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan pendidik. Pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'itsu liutammimal sholihal akhlak. Nah, itu sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa pendidik memiliki visi kenabian, yaitu yang dimana misi ini membentuk karakter seorang pendidik, seorang peserta didik, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ulama juga digambarkan sebagai pewaris para nabi, yaitu bisa disebut warasatul anbiya, yang dimana menunjukkan betapa strategisnya posisi pendidik dalam membangun peradaban Islam gitu. Oke, selanjutnya itu tugas dan peran pendidik. Yang dimana tugas dan peran pendidik itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Lanjut, kedua yaitu membentuk akhlak. Seorang pendidik, seorang guru harus membentuk akhlaknya, membentuk akhlak si peserta didik tersebut. Tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi membentuk karakter si peserta didik juga. Yang ketiga, menjadi teladan atau bisa dibilang uswatun hasanah.
guru atau bilang guru, peran dan peran pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya membentuk akhlak, tapi harus juga menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, itu bisa dibilang uswatun hasanah. Selanjutnya yaitu membina spiritualitas, yang dimana seorang guru tuh harus membina peserta didiknya seperti mengajarkan ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, nah itu dan lain-lainnya, yang dimana seorang guru harus mengajarkan ibadah-ibadah kayak itu. Nah, selanjutnya mengembangkan potensi peserta didik. Nah, tidak hanya membina, tidak hanya menjadi teladan, tidak hanya membentuk akhlak, tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengembangkan potensi para peserta didik tersebut. Kita harus seorang guru harus mengembangkan potensi peserta didik juga itu. Oke, lanjut lagi, yaitu syarat dan kualifikasi pendidik ya. Menurut konsep pendidikan Islam, seorang pendidik idealnya tuh memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, berilmu luas. Seorang pendidik itu harus berilmu luas, harus bisa menguasai materi, harus bisa memahami metodologi pendidikan, harus luas ilmunya. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Seorang guru, seorang pendidik harus berakhlak mulia, harus menampilkan yang dimana harus menampilkan perilaku yang mencerminkan kesolehan, kejujuran kepada peserta didik. Ketiga yaitu ikhlas, harus ikhlas. Seorang guru tuh harus ikhlas mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan demi keuntungan duniawi saja. Gitu. Yang keempat, bijaksana. Nah, seorang guru mampu memahami karakter peserta didik dan memilih pendekatan yang tepat. Jadi seorang guru tuh harus bijak dalam memilih pendekatan yang tepat kepada peserta didik tersebut. Nah, yang keenam yaitu memiliki kemampuan pedagogis ya. Memiliki kemampuan pedagogis, itu tahu cara mengajar yang efektif dan menarik. Nah, kalau kita mengajar yang membosankan itu susah dipahami kepada peserta didik. Jadi seorang guru tuh harus bisa harus memiliki kemampuan pedagogis, yaitu tahu cara mengajar yang efektif kepada peserta didik. Contohnya kita kayak mengajar kepada peserta didik itu pakai lagu. Nah, itu kan mudah dipahami kepada murid-murid, kepada peserta didik itu. Selanjutnya yaitu etika pendidik dalam pendidikan Islam. Islam sangat memperhatikan etika seseorang pendidik. Nah, yang pertama, pendidik tidak boleh mengajarkan hal yang belum diketahui dengan benar. Jadi, itu yang pertama. Jadi, seorang pendidik tidak boleh mengajarkan kepada siswanya, kepada muridnya itu sebelum dia mengetahui data-data ilmu tersebut. Nah, tidak boleh langsung diajarkan tanpa ilmu pengetahuan gitu. Yang kedua yaitu tidak merendahkan peserta didik. Seorang guru, seorang pendidik tidak boleh merendahkan peserta didik, kan tidak. Dalam Islam dilarang merendahkan orang lain, gitu kan. Nah, yang ketiga, menghargai perbedaan kemampuan. Jadi seorang pendidik itu harus menghargai perbedaan kemampuan peserta didik, yang dimana peserta didik ini beda, di sini beda. Nah, harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu menjaga ucapan dan perilaku. Jadi seorang guru tidak boleh berkata kotor, berkata kasar, itu bisa disebut bahasa gaul itu toksik. Nah, seorang guru tidak boleh toksik kepada murid-muridnya, kepada peserta didik, dan harus berperilaku baik kepada peserta didik, harus berperilaku kepada murid-muridnya ya. Yang kelima yaitu menjadi motivator dan penyemangat. Jikalau murid-muridnya itu kurang semangat, nah disinilah berperan aktiflah seorang pendidik menjadi motivator dan penyemangat agar si murid tersebut bisa
ekstra lagi dalam belajar. Nah, yang keenamnya tuh menjaga amanah dan profesionalitas. Jadi seorang guru harus bisa menjaga amanah dan secara profesionalitas itu. Yang keenam itu tantangan pendidik di era modern. Di era digital sekarang ini, pendidik Islam itu menghadapi tantangan baru seperti perkembangan teknologi yang cepat. Yang kedua, krisis moral dan etika di media sosial. Yang ketiga itu keterputusasaan sebagian generasi muda. Yang keempat, arus informasi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk terus belajar, adaptif, kreatif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan zaman ini. Karena di generasi Z ini yang saya searching tadi, bahwasannya generasi Z ini mudah bosan orangnya, jadi mudah bosan orangnya. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus terus belajar dalam menyampaikan ilmu itu secara sekreatif mungkin, agar peserta didik itu tidak bosan mendengarkan penyampaian kita gitu. Jadi sampailah kita kepada penghujung pembahasan kita ini pada kali ini, yaitu kesimpulan itu, yang dimana pendidik dalam pendidikan Islam memiliki peran besar sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai teladan. Nah, mereka bukan hanya menyampaikan pengetahuan saja, tapi juga membentuk pribadi yang berakhlak, beriman dan bermanfaat bagi masyarakatnya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kedudukan tinggi pendidik dalam Islam menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun peradaban yang unggul. Jadi, sekian dari pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Jadi, mohon jika ada salah kata mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.